Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab UTS atau ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Mita selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Data Warehouse. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil judul Startup Shopee dalam menggunakan Data Warehouse atau Shopee sebagai perusahaan yang dipilih. Boleh dilanjut? Oke, anggota kelompok. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Indah Rizky Rahmawati atau saya sendiri dengan NIM F551210004. Yang kedua ada teman saya Edward Crisantus Jefta Geoffrey dengan NIM F551210005. Yang ketiga ada Fathul Salim dengan NIM F5512110. Dan yang terakhir ada Melsi Patricia Angelina E dengan NIM F551212026. Sebelum masuk ke pertanyaannya, kita ingin menjelaskan sedikit mengenai Shopee. Apa sih itu Shopee? Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari fashion, kemudian kecantikan atau perawatan, barang-barang elektronik, dan masih banyak lagi. Nah, aplikasi Shopee ini memungkinkan pengguna untuk membeli produk dari penjual yang terdaftar dalam platformnya dengan mudah dan aman. Boleh dilanjut? Nah, untuk mengelola data dari jutaan pengguna dan penjual di Asia Tenggara, Shopee tentu saja menggunakan data warehouse karena seperti yang kita ketahui, ini bersifat e-commerce yang berarti data-datanya bersifat non-fisik. Nah, data warehouse Shopee dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti data pengguna, data transaksi, data produk, dan data penjual. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk memberikan wawasan bisnis yang berguna bagi perusahaan. Boleh dilanjut? Oke, masuk ke pertanyaan pertama, yakni teknologi yang digunakan dalam membangun dan implementasi data warehouse. Materi ini akan dibawakan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan dalam membangun dan implementasi data warehouse pada aplikasi Shopee. Shopee sebagai platform e-commerce dirancang untuk digunakan melalui aplikasi seluler untuk membangun melalui aplikasi seluler. Untuk membangun Shopee, teknologi-teknologi berikut digunakan. Di antaranya, yang pertama itu adalah cloud computing. Shopee menggunakan layanan cloud computing dari Amazon Web Service atau AWS untuk mempercepat waktu respon, meningkatkan skalabilitas, dan mengurangi biaya infrastruktur. Yang kedua, database manajemen. Shopee menggunakan data warehouse untuk mengelola data pengguna, produk, transaksi, dan lain-lain. Yang ketiga, machine learning. Teknologi machine learning digunakan di Shopee untuk memproses data dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang keempat, mobile development. Shopee menggunakan teknologi mobile development seperti React Native dan Kotlin untuk mengembangkan aplikasi seluler yang dapat berjalan di berbagai platform. Yang kelima, payment gateway. Shopee memiliki integrasi dengan berbagai payment gateway seperti Visa, Mastercard, dan PayPal untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan mudah dan aman. Yang keenam, security. Shopee menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi SSL dan verifikasi dua faktor untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Yang ketujuh, server infrastruktur. Shopee memiliki infrastruktur server yang terdiri dari ribuan server yang tersebar di beberapa wilayah untuk memastikan kestabilan dan kecepatan akses platform. Dalam pengembangan platform e-commerce seperti Shopee, teknologi yang digunakan terus berkembang dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan permintaan pasar serta lanjut. Oke, implementasi Shopee dalam data warehouse. Shopee menggunakan data warehouse untuk mengumpulkan, mengintegrasikan,
dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan bisnis. Berikut ini adalah implementasi data warehouse dalam Shopee. Yang pertama itu pengumpulan data. Shopee mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti aplikasi seluler, website, sistem pembayaran, sistem logistik, dan platform media sosial. Yang kedua, integrasi data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut diintegrasikan dalam data warehouse menggunakan teknologi ETL, yaitu extract, transform, dan load. Teknologi ini memungkinkan Shopee untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan mengubahnya ke dalam format yang dapat digunakan untuk analisis. Yang ketiga, penyimpanan data. Data yang diintegrasikan disimpan di data warehouse dalam format yang terstruktur dan mudah diakses. Shopee menggunakan teknologi database seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data. Yang keempat, analisis data. Setelah data disimpan di data warehouse, Shopee dapat menganalisis data dengan menggunakan teknologi Business Intelligence atau BI, seperti OLAP atau Online Analytical Processing, dan Data Visualization. Dengan analisis data ini, Shopee dapat membuat keputusan bisnis yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang kelima, ada pemeliharaan data warehouse. Untuk memastikan data-data yang disimpan data warehouse selalu akurat dan up-to-date, Shopee melakukan pemeliharaan secara berkala seperti membersihkan data yang tidak lagi digunakan dan melakukan backup data dan mengoptimalkan performa sistem. Dengan mengimplementasikan data warehouse, Shopee dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif dan efisien untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Melsi. Saudari. Baik, selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan saat menggunakan data warehouse pada Shopee. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu memudahkan dalam analisis data. Shopee dapat dengan mudah melakukan analisis data besar-besaran dengan memanfaatkan data warehouse mereka. Dengan data yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, perusahaan dapat dengan mudah mengakses informasi dan menganalisis data untuk memberikan wawasan bisnis yang berguna. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dengan data warehouse, Shopee dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat. Hal ini karena data warehouse menyediakan akses cepat ke informasi dan analisis data secara real-time. Dengan informasi ini, Shopee dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat waktu dan meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Kemudian, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan. Dengan data warehouse, Shopee dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pengguna dan penjual, dan menganalisis tren produk dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan di platform mereka. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan kualitas layanan mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan pengguna dan penjual di platform. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, biaya yang tinggi. Mengelola dan memelihara data warehouse dapat memerlukan biaya yang sangat tinggi. Perusahaan harus menginvestasikan dana yang signifikan untuk membangun dan memelihara infrastruktur data mereka, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja mereka. Kemudian yang kedua, keamanan data yang rentan. Data yang disimpan dalam data warehouse dapat sangat sensitif, seperti data pengguna dan data transaksi. Oleh karena itu, keamanan data menjadi penting, terutama mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang pelanggaran data dan serangan siber. Shopee harus memastikan bahwa data mereka dilindungi secara memadai dan aman dari ancaman keamanan. Kemudian yang ketiga, kesulitan menjaga integritas data. Semakin banyak data yang disimpan dalam data warehouse, semakin sulit untuk memastikan integritas dan akurasi data. Proses validasi data yang ketat harus dilakukan untuk memastikan data yang disimpan dalam data warehouse akurat dan up-to-date. Kemudian yang keempat,
kesulitan menyatukan data dari berbagai sumber. Data warehouse Shopee dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data pengguna, data transaksi, data produk, dan data penjual. Namun, mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat menjadi sulit dan memerlukan waktu yang lama. Shopee harus memastikan bahwa data dari sumber yang berbeda diintegrasikan dengan baik dan benar agar dapat memberikan wawasan bisnis yang akurat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan dan peluang perusahaan setelah menggunakan data warehouse yaitu perusahaan Shopee. Kemudian di sini ada tantangan, dimulai dengan tantangan pertama yaitu keterbatasan dalam pengolahan data serta analisis dalam bisnis. Kemudian tantangan yang kedua dari penerapan data warehouse terhadap perusahaan Shopee yang kedua adalah keterbatasan dalam pengelolaan inventaris. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan dalam memahami perilaku konsumen. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu yang keempat yaitu keterbatasan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, serta tantangan yang kelima yaitu keterbatasan dalam mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Ya, kemudian dibarengi dengan tantangan, terdapat pula peluang dari data warehouse dalam penerapannya di aplikasi Shopee atau perusahaan Shopee. Yang pertama peluang yaitu data warehouse dapat membantu Shopee untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, serta menjadikannya mudah diakses dan dianalisis. Dengan pengintegrasian semua data dari berbagai sistem dan aplikasi, Shopee dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik serta lebih cepat. Kemudian yang kedua, terdapat peluangnya yaitu dengan memanfaatkan data dari data warehouse, Shopee dapat mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Data dari data warehouse dapat membantu Shopee dalam memprediksi permintaan dan memperkirakan kebutuhan inventaris, sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian, peluang yang ketiga dari data warehouse dalam penerapannya di perusahaan Shopee yaitu data warehouse dapat membantu Shopee dalam memahami perilaku konsumen dan kebutuhan mereka. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media sosial dan aplikasi e-commerce lainnya, Shopee dapat menganalisis perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Kemudian peluang yang keempat, yaitu dengan memanfaatkan data warehouse, Shopee dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat. Kemudian, data yang tersedia di data warehouse dapat diakses dalam waktu nyaris real time, sehingga Shopee dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Kemudian terdapat peluang yang terakhir dari penerapan data warehouse pada perusahaan Shopee yaitu data warehouse dapat membantu Shopee dalam mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Data dari data warehouse dapat membantu Shopee dalam memahami preferensi dan perilaku pelanggan, sehingga dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih personal. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman kami. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nomor 4, saya akan menjawab nomor 4, yakni keadaan perusahaan yang akan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak menggunakan data warehouse. Boleh dilanjut. Nah, jika perusahaan Shopee ini tidak menggunakan data warehouse, mereka mungkin mengalami beberapa masalah dalam mengelola dan menganalisis data mereka. Beberapa masalah tersebut meliputi yang pertama, kesulitan mengintegrasikan dan menyimpan data dari berbagai sumber. Seperti yang kita ketahui, Shopee ini menyimpan data dari berbagai sumber, seperti untuk pembayaran, mereka mengambil data dari transaksi ataupun aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan transaksi ataupun pembayaran. Jadinya dengan data warehouse ini perusahaan Shopee ini tidak akan kesulitan untuk mengintegrasikan data-datanya atau menyimpan data-data dari pelanggan ataupun penjual. Kemudian ada kesulitan melakukan analisis bisnis. Nah, tanpa data warehouse, Shopee mungkin kesulitan melakukan analisis bisnis yang mendalam dan kompleks. Analisis bisnis dapat membantu Shopee memahami pelanggan, pasar, dan tren yang mempengaruhi bisnis mereka. Nah, maksudnya di sini
dengan data warehouse, tanpa data warehouse, Shopee mungkin akan kesulitan memahami pelanggan karena data warehouse ini menyimpan data-data pelanggan seperti riwayat pembelian produk ataupun produk yang dicari, kemudian riwayat pencarian barang dan lain sebagainya. Nah, dari data-data ini perusahaan itu menyimpan, oh ternyata pelanggan ini itu tertarik dengan produk yang satu ini. Nah, dari data tersebut dibuatlah lagi dimunculkan lagi barang-barang yang sama dengan harga yang berbeda. Jadi pelanggan itu makin tertarik sehingga Shopee ini bisa mempertahankan pelanggan ataupun mempertahankan customer yang ada, terus memancing juga pelanggan yang baru. Boleh dilanjut? Yang ketiga, tanpa data warehouse, Shopee akan kesulitan menghasilkan laporan bisnis yang akurat. Nah, hal ini dapat menyulitkan perusahaan untuk membantu kinerja bisnis, mengevaluasi strategi, dan membuat keputusan yang tepat. Mengapa disebut demikian? Karena dengan data warehouse, itu Shopee bisa memantau. Jadi, dilihat, oh ternyata pada bulan ini banyak toko-toko yang turun ratingnya karena mungkin dia melakukan penipuan atau mungkin produk yang ditampilkan tidak sesuai dengan aslinya, sehingga hal-hal seperti ini bisa membantu Shopee dalam membuat data laporan yang akurat. Oh, ternyata toko ini tidak layak untuk dimasukkan ke dalam platform Shopee atau e-commerce Shopee karena akan menurunkan ratingnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, jadinya ini akan membantu mengevaluasi kinerja bisnis, strategi, dan lain sebagainya. Jadi tanpa data warehouse, Shopee akan kesulitan dalam hal seperti ini. Kemudian yang terakhir ada kurangnya pengawasan operasional. Nah, tanpa data warehouse, Shopee mungkin kesulitan memantau operasi mereka dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Nah, maksud di sini masih ada dengan masih terhubung dengan yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasanya dengan data warehouse Shopee itu jadi mudah melihat, oh ternyata ada beberapa toko-toko yang menurunkan rating Shopee itu sendiri karena mungkin dia melakukan penipuan dan lain sebagainya. Jadinya dengan memperlihatkan data-datanya kan ada pelanggan pasti meninggalkan umpan balik. Nah, dari data umpan balik, data pembelian pelanggan, data rating yang dibelikan oleh pelanggannya terhadap toko ini, itu bisa dilihat, oh ternyata toko ini membuat rating Shopee itu buruk, jadinya dapat dilakukan tindakan terhadap toko-toko seperti ini, atau mungkin seperti di-ban, atau mungkin di-report, atau bahkan diblokir. Nah, diblokir atau dihapus. Nah, hal-hal seperti ini tentu dapat dilakukan oleh Shopee jika menggunakan data warehouse. Itulah mengapa di sini disebutkan bahwasanya ketika Shopee tidak menggunakan data warehouse, maka akan terjadi kurangnya pengawasan operasional. Boleh lanjut? Nah, itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.